Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ibu harap walaupun belajarnya di rumah saja, kalian harus selalu rajin dan bersemangat untuk belajar. Tetap selalu berdoa dan berharap semoga pandemi ini cepat berlalu agar kita bisa segera kembali ke sekolah dan belajar bersama lagi. Sebelum mulai belajar, tidak lupa Ibu ingatkan agar kalian selalu menaati protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Jangan lupa cuci tangan terlebih dahulu menggunakan sabun dan air bersih sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan. Mari kita awali kegiatan kita hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan diberikan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siswa hebat, untuk belajar di rumah kali ini, kalian akan ditemani oleh Ibu Ayu lewat program TV Sekolah Yuk, Waktunya Kita Belajar yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong bekerja sama dengan TV Tabalong. Selalu Ibu ingatkan, untuk pembelajaran di rumah kalian kan pasti ditemani oleh orang tua, kakak ataupun yang lainnya. Jangan pernah lupa kalau di saat belajar kalian membutuhkan bantuan, jangan lupa ucapkan tolong. Ucapkan maaf jika kalian melakukan kesalahan dan ucapkan terima kasih setelah mendapatkan bantuan. Anak-anak yang Ibu sayangi, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku dan pembelajaran 6. Sebelum kita masuk ke dalam materi, terlebih dahulu akan Ibu sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, dengan menuliskan kalimat dari kata-kata yang terkait, siswa dapat menggunakan kata dalam kalimat dengan tepat. Yang kedua, dengan menuliskan jadwal kegiatan, siswa dapat merancang kegiatan yang lama waktunya diketahui dengan tepat. Dan yang ketiga, dengan kegiatan memberi pendapat pada pernyataan sikap, siswa dapat mengidentifikasi berbagai kegiatan yang menunjukkan sikap bersatu di sekitar rumah dengan tepat. Siswa hebat, khususnya siswa kelas 3. Apa kalian masih ingat? Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas tentang perubahan wujud yang terjadi pada proses terjadinya hujan. Ada yang masih ingat perubahannya apa? Iya, perhatikan ya. Hujan terjadi akibat adanya perubahan wujud menguap, mengembun, dan mencair. Ibu ulangi sekali lagi. Hujan terjadi akibat adanya perubahan wujud menguap, mengembun, dan mencair. Ternyata ada 3 perubahan wujud pada proses terjadinya hujan. Yang pertama ada menguap. Contoh dari perubahan wujud menguap ini selain dari hujan tadi adalah air yang mendidih, menguap, lalu muncul butiran-butiran air di bagian tutup pancinya. Proses kedua yaitu mengembun. Contoh lainnya adalah tetesan air di sekitar botol minuman dingin merupakan proses mengembun. Yang ketiga, mencair. Contohnya, es batu yang mencair berubah menjadi air kembali. Dari ketiga contoh tadi, maka ada 3 kalimat juga. Kalimatnya apa aja, Bu? Nah, kalimatnya adalah yang pertama
air yang mendidih menguap, lalu ada muncul butiran-butiran air di bagian tutup pancinya. Kalimat yang pertama ini merupakan bagian dari peristiwa merebus air. Kita lanjut ke kalimat yang kedua. Tetesan air di sekitar botol minuman dingin merupakan proses mengembun. Peristiwa yang terjadi adalah peristiwa botol minuman yang dingin. Kalimat yang ketiga yaitu es batu yang mencair berubah menjadi air kembali. Peristiwa yang terjadi adalah peristiwa ketika es batu mencair. Dalam 3 kalimat ini juga ada 3 peristiwa tadi Ibu jelaskan. Yang pertama tadi peristiwa merebus air, botol minuman dingin, dan ketika es batu mencair. Sekarang Ibu punya beberapa contoh kalimat yang lain. Yang pertama kita ambil dari kata menguap. Contoh kalimatnya adalah air laut menguap hingga hanya tersisa butiran garam. Perhatikan ya. Kata yang kita ambil adalah menguap. Contoh kalimatnya, air laut menguap hingga hanya tersisa butiran garam. Setelah kita menentukan kalimatnya, kita tentukan juga peristiwanya. Jadi peristiwa yang terjadi adalah proses pembuatan garam. Sekarang Ibu punya satu contoh lain lagi. Kosakatanya Ibu gunakan membeku. Kalimatnya adalah air yang dimasukkan ke dalam freezer kulkas akan membeku dan berubah menjadi es batu. Kita lanjut pada peristiwanya. Peristiwanya adalah proses pembuatan es batu. Sekarang Ibu minta coba kalian buat kalimat dengan buatan kalian sendiri menggunakan kosakata yang Ibu tentukan ya. Yang pertama kosakatanya adalah membeku, yang kedua mencair, yang ketiga padat, dan yang keempat kosakatanya adalah mengembun. Jangan lupa tuliskan juga peristiwanya, peristiwa apa yang terjadi pada kalimat yang kalian buat. Ingat ya, saat kalian membuat kalimat, perhatikan aturannya. Yang pertama adalah biasanya kalau di depan harus huruf kapital. Di akhir kalimat harus menggunakan tanda titik. Kalau misalnya kalian menggunakan nama orang atau nama tempat, gunakan juga huruf kapital. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Bisa kalian tanyakan dengan orang tua atau kakak yang ada di rumah. Nah, anak-anak hebat, sambil kalian mengerjakan tugasnya, ada yang mau lewat dulu ya. Pembelajaran akan kita lanjutkan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ibu ucapkan terima kasih ya karena kalian masih menyaksikan pembelajaran dari rumah hari ini bersama Ibu Ayu. Nah, tadi kalian sudah belajar bagaimana caranya membuat kalimat dan menentukan peristiwa yang terjadi. Peristiwa yang terjadi adalah peristiwa dari perubahan wujud benda. Nah, perubahan wujud di alam terjadi setiap saat anak-anak. Perubahan wujud dapat ditemui saat kita beraktivitas, mau itu di rumah ataupun di sekolah. Nah, kali ini kita akan belajar menghitung berapa lama sih suatu peristiwa itu terjadi. Nah, perhatikan contoh dari Ibu ya, biar nanti kalian bisa memahaminya. Nah, perhatikan tabel yang Ibu buat. Di sini Ibu membuatkan tabel tentang aktivitasku di rumah. Nah,
Lihat ya tabelnya ya. Yang pertama kegiatannya adalah bangun tidur. Waktunya adalah pada pukul 5 pagi. Nah, untuk yang beragama Muslim, setelah bangun langsung dilanjutkan dengan sholat subuh. Sholat subuhnya dilaksanakan antara dari jam 5 pagi sampai jam 5.30 pagi. Nah, dari kegiatan sholat subuh ini yang dimulai tadi kan dari jam 5, selesainya jam 5.30. Nah, dari jam 5 sampai ke 5.30 itu lama kegiatannya adalah 30 menit. Lanjut lagi setelah sholat subuh, mandi. Nah, mandi ini dilaksanakan dari pukul 5.30 sampai dengan pukul 6 pagi. Lama kegiatannya juga sama, 30 menit. Lanjut lagi kegiatan selanjutnya, merapikan tempat tidur dan membersihkan kamar. Kegiatan ini dilaksanakan dari pukul 6 pagi sampai pukul 6:45 menit. Yang artinya lama kegiatannya adalah 45 menit. Selanjutnya, kegiatan lainnya adalah kalian membantu ibu mencuci piring dan menyapu rumah. Kegiatan ini dilaksanakan pada pukul 6:45 menit sampai pukul 7 pagi. Yang artinya lama kegiatannya adalah 15 menit. Setelah selesai merapikan tempat tidur, membersihkan kamar, kemudian membantu ibu, baru kalian sarapan. Sarapannya dilakukan pada pukul 7 pagi sampai pukul 7.30. Yang artinya lama kegiatannya adalah sama juga 30 menit. Nah, setelah kalian dari tadi bangun, terus sholat subuh, mandi, kemudian membantu ibu di rumah, lanjut sarapan, baru kalian memulai kegiatan belajar di rumah, yaitu mengerjakan tugas secara online. Kegiatan itu dimulai dari pukul 8 pagi dan selesai pada pukul 11 pagi. Lama kegiatannya adalah 3 jam, dari jam 8 sampai jam 11. Sekarang ini kan ibu bikinkan dari bangun tidur sampai belajar dari rumah. Bisa kalian tambahkan sendiri apa-apa saja lagi kegiatan kalian selanjutnya yang kalian lakukan di rumah. Sampai kapan Bu selesainya? Bisa kalian buat sampai ketika kalian ingin tidur di malam hari. Dari tabel ini ada beberapa contoh kegiatan, waktu terjadinya dan lama kegiatan itu terjadi. Nah, jadi mulai sekarang karena kalian sudah belajar bagaimana caranya menghitung waktu dan menghitung lama kegiatan, kalian bisa melakukan kegiatan atau aktivitas apapun sambil menghitungnya. Kira-kira aku mandi berapa lama ya? Terus kira-kira aku mengerjakan tugas berapa lama ya? Nah, bisa kalian catat dan bisa kalian buat tabel seperti ini. Nah, kalau sudah selesai membuat tabel, kita bisa istirahat sebentar karena pembelajaran akan kita lanjutkan lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Halo anak-anak hebat, sekali lagi ibu ucapkan terima kasih ya karena kalian masih menyaksikan pembelajaran di rumah hari ini bersama Ibu Ayu. Masih semangat belajarnya? Harus semangat ya. Tadi kita sudah belajar, yang pertama kita belajar bagaimana caranya membuat kalimat, kemudian kita belajar menghitung waktu dan lama sebuah kegiatan. Ternyata anak-anak ada juga loh kegiatan lainnya yang bisa kita lakukan bersama-sama dengan orang lain. Jadi tidak hanya tadi kan kita kegiatannya ada membersihkan kamar, menyapu rumah, mencuci piring. Itu kan contoh kegiatan yang kita lakukan sendiri. Nah sekarang
Ada juga kegiatan lain yang harus kita lakukan dengan cara bekerja sama dengan orang lain. Sekarang dengarkan cerita ibu ya. Perhatikan gambar yang ada di layar televisi kalian. Siti tinggal di desa. Masyarakat desa tempat tinggal Siti rukun dan damai. Terciptanya hidup rukun dan damai berkat adanya persatuan dan kesatuan antara sesama warga. Tetangga Siti berasal dari suku yang berbeda-beda. Agamanya pun berbeda-beda. Setiap warga saling menghormati perbedaan itu. Jika ada tetangga yang sakit, mereka akan saling menjenguk. Selain menjenguk, mereka juga saling membantu. Dari cerita ini bisa kita simpulkan bahwa ada beberapa kegiatan yang tentunya membutuhkan bantuan dari orang lain. Seperti misalnya gotong royong membersihkan lingkungan kampung. Saat melaksanakan kegiatan gotong royong itu, seluruh warga yang ada di kampung harus bersatu dan bekerja sama agar pekerjaan mereka selesai lebih cepat. Betul. Nah, seperti pada pembelajaran sebelumnya, sudah dijelaskan bahwa sebagai manusia, kita harus saling tolong-menolong. Harus saling bersatu dan bekerja sama, satu sama lain dalam hal apapun. Terlebih lagi dalam hal pekerjaan yang membutuhkan waktu yang lama. Maka dengan bersatu dan bekerja sama, pekerjaan pun akan selesai lebih cepat. Nah, sekarang ibu mau tahu pendapat kalian. Kira-kira dari beberapa kegiatan ini, nah ini dia ya kegiatannya ya. Dari beberapa kegiatan ini ibu mau tahu, menurut kalian kegiatan mana saja yang menunjukkan atau memerlukan kerjasama dan menunjukkan sikap saling bersatu. Bisa kalian tulis di buku tulis kalian ya. Kegiatannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 kegiatan. Yang pertama, rukun dengan tetangga. Yang kedua, saling menyapa jika bertemu dengan tetangga. Yang ketiga, menolong tetangga yang sedang mengalami kesulitan. Yang keempat, menggunakan barang tetangga tanpa izin. Yang kelima, menjenguk tetangga yang sedang sakit. Keenam, bermain bersama tetangga sebaya di sekitar rumah. Ketujuh, bergotong royong membersihkan lingkungan. Kedelapan, membunyikan musik yang disukai dengan volume keras. Yang sembilan, memberi pertolongan kepada tetangga yang akrab saja. Dan yang terakhir, berbagi makanan dengan tetangga. Kalau di antara 10 kegiatan ini ada kegiatan yang memerlukan kerjasama atau ada kegiatan yang menunjukkan sikap saling bersatu, bisa kalian beri tanda centang seperti contoh yang di atas. Paham ya? Bisa dipahami anak-anak? Bisa ya. Kalau kalian bingung, kalian bisa bertanya dengan orang tua, kakak, ataupun siapapun yang ada di rumah kalian. Nah, kerjakan tugasnya di buku tulis ya. Nanti kalau sudah selesai bisa kalian kumpulkan kepada bapak ibu guru kalian di sekolah. Bisa nanti dikumpul saat masuk ke sekolah atau melalui chat di WA. Anak-anak ibu yang hebat, sekarang kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Sebelumnya, mari kita simpulkan bersama-sama pembelajaran kita hari ini. Nah, ada 3 kesimpulan ya. Yang pertama, dalam membuat kalimat harus diperhatikan aturannya. Huruf paling depan harus huruf kapital. Di akhir kalimat jangan lupa diberi tanda titik. Kalau ada nama orang atau nama tempat, gunakan huruf kapital. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Yang kedua, semua kegiatan yang kita lakukan harus dilaksanakan dengan baik.
Kalau perlu bisa dibuat jadwal agar semuanya bisa tersusun dengan rapi atau terorganisir. Yang ketiga, pekerjaan akan selesai lebih cepat apabila kita bersatu dan bekerja sama. Baiklah siswa hebat semuanya, Ibu harap kalian bisa memahami penjelasan Ibu barusan ya. Jika memang masih ada yang kurang memahami, bisa bertanya dengan orang tua, kakak, ataupun juga dengan bapak atau ibu guru di sekolah melalui chat di WA. Jangan lupa mengerjakan tugasnya sampai selesai ya. Kerjakan tugas ini di rumah dengan bimbingan orang tua. Dan bisa kalian kumpulkan kepada guru kalian di sekolah saat datang ke sekolah atau melalui grup WA saja. Anak-anak hebat, sekarang kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat dan bernilai ibadah. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selalu ingat pesan Ibu, kalian harus tetap menjaga kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Jika memang tidak ada keperluan, tidak perlu keluar rumah. Dan kalaupun kalian terpaksa harus keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker. Rajin mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Hindari kerumunan dan selalu jaga jarak. Semangat terus ya belajarnya. Terima kasih telah menonton tayangan ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dan semoga apa yang kalian saksikan bermanfaat. Apabila ada kesalahan, Ibu minta maaf ya. Jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.